Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fia Zara Rahmadita. My NPM 234110111. I am from Management Class 23C. In this video, I will present material about a STP strategy. Oke, yang pertama pengertian dari STP atau segmentasi, targeting, dan positioning adalah strategi pemasaran yang membantu perusahaan memahami dan menentukan target pasar yang tepat serta bagaimana produk atau merek diposisikan dalam benak konsumen. Dengan menggunakan strategi STP, perusahaan dapat lebih fokus dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan daya saing, dan menarik perhatian pelanggan yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. STP terdiri dari 3 tahap, yaitu segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan penentuan positioning produk. Nah, yang pertama segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama, seperti kebutuhan, perilaku, dan preferensi konsumen. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat memahami pelanggan dengan lebih baik dan menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini membagi pasar berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Misalnya, industri fashion sering membedakan produk berdasarkan gender dan kelompok usia seperti pakaian remaja yang memiliki desain berbeda dengan pakaian dewasa. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar berdasarkan lokasi seperti negara, kota, iklim, atau budaya. Misalnya perusahaan makanan cepat saji dapat menyesuaikan menu mereka berdasarkan preferensi lokal seperti McDonald's yang menawarkan menu berbeda di berbagai negara sesuai dengan selera masyarakat setempat. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, dan minat. Contohnya produk teknologi tinggi seperti gadget premium sering menyasar segmen pelanggan yang menyukai inovasi dan memiliki status sosial tinggi. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar berdasarkan kebiasaan konsumsi, loyalitas, merek, frekuensi pembelian, atau manfaat yang dicari. Misalnya, industri otomotif yang membedakan pelanggan berdasarkan tujuan penggunaan kendaraan, seperti mobil sport untuk penggemar kecepatan atau mobil keluarga untuk mereka yang membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya, targeting atau penentuan sasaran pasar. Setelah pasar dibagi menjadi beberapa segmen, langkah berikutnya adalah menentukan segmen mana yang paling potensial dan menguntungkan bagi perusahaan. Targeting membantu perusahaan fokus pada pelanggan yang paling mungkin membeli produk atau layanan mereka sehingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Strategi targeting atau pemasaran massal. Strategi ini digunakan ketika perusahaan menargetkan seluruh pasar tanpa membedakan segmen tertentu. Biasanya produk yang digunakan oleh semua orang seperti garam, gula, atau air minum kemasan menggunakan strategi ini. Selanjutnya, pemasaran tersegmentasi. Dalam strategi ini, perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar dengan strategi pemasaran yang berbeda. Contohnya, perusahaan otomotif seperti Toyota menawarkan berbagai jenis mobil untuk berbagai segmen pelanggan, mulai dari mobil ekonomis hingga mobil mewah. Selanjutnya, pemasaran ceruk. Mass marketing atau disebut dengan pemasaran ceruk ini menargetkan segmen yang sangat spesifik dan memiliki kebutuhan unik. Contohnya, produsen sepatu olahraga khusus untuk pelari profesional menargetkan segmen yang lebih kecil tetapi memiliki loyalitas tinggi terhadap produk. Selanjutnya, pemasaran individual atau lokal. Strategi ini menargetkan individu atau kelompok kecil dengan pemasaran yang sangat personal. Contohnya adalah layanan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.
Selanjutnya, positioning atau penempatan produk di pasar. Positioning adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan citra produk atau merek di benak konsumen sehingga mereka memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing. Positioning yang kuat akan membantu meningkatkan daya tarik produk di pasar dan memperkuat loyalitas pelanggan. Strategi positioning berbasis atribut atau karakteristik produk. Strategi ini menentukan fitur atau keunggulan unik dari produk. Misalnya, Intel memosisikan dirinya sebagai produsen prosesor berkualitas tinggi dengan performa terbaik di industri komputer. Positioning berbasis manfaat. Strategi ini berfokus pada manfaat utama yang diperoleh pelanggan dari produk. Misalnya, pasta gigi Pepsodent memasarkan produk sebagai solusi perlindungan gigi yang tahan lama dan melawan bakteri selama 12 jam. Positioning berbasis harga dan kualitas. Dalam strategi ini, produk dipositioningkan sebagai premium atau ekonomis. Selanjutnya, positioning berbasis kompetitor. Strategi ini melibatkan perbandingan langsung dengan merek pesaing untuk menunjukkan keunggulan produk. Contohnya, Pepsi dan Coca-Cola seringkali melakukan perbandingan dalam kampanye iklan mereka untuk menarik perhatian konsumen. Jadi, kesimpulannya, strategi segmentasi, targeting, dan positioning merupakan pendekatan fundamental dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami dan menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan segmentasi, perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga lebih mudah memahami preferensi pelanggan. Melalui targeting, perusahaan dapat menentukan segmen pasar yang paling potensial dan menguntungkan sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efisien. Sementara itu, positioning memungkinkan perusahaan untuk menciptakan citra merek yang unik di benak konsumen, membedakan diri dari pesaing, dan meningkatkan daya saing di pasar. Dengan menerapkan STP yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat loyalitas dan keunggulan kompetitif. Perusahaan-perusahaan besar seperti McD, Nike, dan Apple telah membuktikan bahwa strategi STP dapat membantu mereka mempertahankan dominasi pasar dan memperluas basis pelanggan mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan STP yang baik sangat penting bagi perusahaan yang ingin sukses dalam pasar yang kompetitif pada saat ini. That's all the material I can convey in this video. Thank you so much for watching. Bye-bye.